Anda belajar filosofinya Yahudi, Yakub nenek moyang orang Israel berantemnya sama siapa, saudara? Berantemnya sama siapa? Saya tanya lagi, Yakub nih nenek moyang orang Yahudi berantemnya sama siapa? Malaikat, saudara. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang sebab engkau mulia. Saya persilahkan hamba Tuhan puji yang duduk di tahta Dan yang akan memerintah. Kami berdoa secara khusus sebelum ditegakkan di tengah-tengah dunia, tegakkan dulu kerajaan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menegakkan kerajaan-Mu di hidup kami terlebih dahulu, untuk mematikan apa yang tidak berkenan di dalam kami, untuk membuat Engkaulah yang menjadi satu-satunya raja di hati kami, di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom bagi sahabat-sahabat semua. Saya menyapa dulu yang ada di ruangan ini, yang ada di Gombel Indah 24. Yang mana di sini kami menyiarkan secara streaming live untuk ibadah generasi emas. Jadi yang ada di ruangan ini, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya kita? Enggak yes. Dengan apa? Dengan gaya bicara tadi belum yes kayaknya. Bagaimana kabarnya? Yes. Nah, itu baru yes gitu ya. Kita juga kedatangan sahabat tamu dari Jakarta ya. Desi namanya dan suaminya Mas ya. Anton ya. Dari Jakarta mereka malam langsung tiba langsung di tempat ini ya, langsung ke tempat ini, luar biasa untuk mengikut ibadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Beri tepuk tangan dulu dong. Desi atau Ibu Desi ini sebenarnya bagi pelayanan generasi emas ini adalah ya bukan baru ya, justru beliau ini yang dulu waktu kita pertama kali melayani di Untaraya, dia itu tetangganya sebelah dari Rumah Singgah, dan dia juga pernah dibina di Rumah Singgah waktu itu di mana ya, di tempatnya di Pak Eko ya, di Eko gitu ya. Nah, ini jadi siapa yang senior Pak Wahyu kenal pasti masih ingat. Wahyu, Desi ya. Joni di belakang itu. Oke, saya juga menyapa teman-teman yang ada di rumah. Saya berdoa dari tempat ini agar Anda juga diberkati oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak kita membuka dulu firman Tuhan untuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan bagi kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28. Kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Bacakan bersama-sama pada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku,
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun, apa sama-sama katakan? Ringan. Kita akan belajar pagi hari ini tentang bagaimana membuat beban itu ringan. Dan memang firman Tuhan berkata kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami sebenarnya itu adalah pencobaan yang biasa. Sama-sama katakan biasa. Masalahnya gampang diomongi, prakteknya sulit, kan begitu gitu. Pencobaan yang biasa. Firman Allah sudah berkata demikian, bahwa pencobaan, ini pencobaan. Jadi kalau kita belajar di Alkitab, kita harus mengerti juga bahwa ada yang namanya pencobaan, ada yang namanya ujian, ada yang namanya godaan, gitu ya. Jadi ini hal-hal ini berbeda tentunya. Ada orang berkata semua masalah yang terjadi dalam hidupnya itu dari Tuhan datangnya. Halo, masa sih dari Tuhan? Semua masalah yang kita alami dari Tuhankah datangnya gitu? Kalau seizin Tuhan mungkin iya, beda ya. Tapi kalau itu dari Tuhan, desain ilahi, sorga membuat satu rancangan kepada kita, rancangan kecelakaan misal kata seperti itu. Saya nggak percaya tuh. Sebab memang di Alkitab berkata tidak pernah sorga merancangkan kecelakaan bagi kita, nggak pernah sudah. Justru rancangan dia adalah bukan rancangan kecelakaan, Alkitab berkata. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tapi hari depan yang penuh dengan sejahtera. Loh, lalu kalau sorga tidak pernah merancang kecelakaan, lalu apa yang membuat kecelakaan terjadi dalam kehidupan kita? Kan begitu pertanyaannya. Nah, saya harus jelaskan dulu di sini di awal supaya saudara-saudaraku yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah maupun kita semua itu sama-sama clear dulu di sini. Ya. Pak Yakub Susabda ya namanya. Pak Yakub Susabda itu termasuk tokoh pengajar. Saya cukup mengagumi beliau lah ini. Bisa Anda yang di rumah itu bisa lihat di link-link YouTube-nya beliau. Bolehlah teruji pengajaran dia yang dasar banget ya, yang mendasar banget. Ada beberapa bagian yang tentunya kita berbeda. Ya, kita berbeda secara doktrinal gereja, dogma gereja berbeda. Tetapi di pengajaran-pengajaran yang mendasar, Yakub Susabda ini sama kayak Pak Tong gitu. Kalau nggak salah Reform juga ya. Reform. Nah, Reform ini walaupun berbeda dengan kita, tapi kan saya sudah berapa kali jelaskan di tempat ini, saudara, begini. Semua hamba Tuhan yang dipakai Tuhan tentunya, yang berdiri atas firman kebenaran, itu kadang-kadang punya spesifikasi atau spesialisasi masing-masing. Dan jarang bahkan tidak pernah ada satu hamba Tuhan yang menguasai semuanya. Seorang tokoh, pengajar juga, khususnya tentang kontekstual kekristenan dalam dunia timur, yaitu Pak Bambang Nursena, dia berkata begini, bahwa hamba Tuhan, pengajar itu untuk dia kuasai semuanya itu hampir pasti dikatakan nggak ada yang bisa seperti itu. Dia ngerti bahasa, belum tentu dia kuat dalam dogma. Ngerti bahasa Ibrani, Yunani dan macam-macam itu, ngerti dogma, tapi belum tentu ngerti teologi yang lain gitu loh. Jadi ini nggak bisa semuanya orang kayak Pak Bambang itu ngerti sejarah. Kalau bicara sejarah itu kasih sama beliau. Sejarah gereja, baik dari sejarah gereja purba, sebelum pra gereja purba sampai ke sini, wah itu apalagi di timur tengah, di timur, dalam dunia timur itu ngerti banget. Beliau ini sudah top lah. Tapi dia juga bilang begini, ada kekurangannya dia ngerti sejarah, bahasa, tapi ada bagian yang kurang juga. Dan semua hamba Tuhan juga seperti itu. Nggak ada yang sama benar-benar plak, dia menguasai semua, nggak ada. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Karena begini, diizinkan kalau menurut saya oleh Tuhan, supaya ada satu celah kecil di situ, supaya para hamba-hamba Tuhan besar ini mengerti, dia membutuhkan juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Nggak bisa dia sempurna sendirian, nggak bisa. Karena gereja sempurna itu korporat, bukan satu gereja sempurna, nggak ada. Di Alkitab itu ketika menjelaskan gereja sempurna seperti Kristus, itu bukan single, bukan satu orang, bukan, tapi korporat.
tubuh Kristus yang terdiri dari macam-macam anggota, kata Alkitab. Maka kalau ada hamba Tuhan yang kuasai satu bidang, belum tentu dia kuasai bidang yang lain. Belum tentu, saudara. Pak Tong itu kuasai filsafat. Kalau Anda pengen belajar bagaimana filsafat ditundukkan dalam kebenaran firman, belajar teologi reform dari Pak Tong. Itu keren. Tapi kalau Anda pengen belajar pujian penyembahan nih, belajarlah ke Proskuneo, saudara. Iya, gitu. Hillsong tuh, nah belajar ke situ. Loh, kenapa nggak ada satu gereja yang kuat pujian penyembahan, kuat pengajaran dan macam-macam? Karena mungkin, menurut saya, belum saatnya. Sebab kalau ada dia sempurna seperti itu langsunglah merek gereja Yesus sejati udah di situ dia. Berarti yang lain udah nggak benar semuanya. Makanya saling membutuhkan, gitu. Ya, katakan amin. Oke, teman-teman yang di rumah paham ya, katakan amin ya, amin ya. Nah, di dalam pengajaran di gereja, Pak Yakub berkata begini, Pak Yakub Susabda. Ada 6 atau 7 bahkan hal-hal yang bisa ini loh terjadi atas hidup manusia, walaupun semuanya itu seizin Tuhan. Ada 7 hal. Nah, saya hanya bawa 3 aja ya. Yang pertama begini, karena kesalahan kita sendiri. Saudara percaya nggak? Misal kata, oke, Tuhan melindungi kita kan? Yang percaya Tuhan melindungi kita, katakan amin. Oke, sekarang saudara masuklah di tengah-tengah kerumunan masyarakat nih yang lagi pandemi kayak begini. Anda nggak usah pakai hikmat lah, Anda pakai aja iman, nggak usah berhikmat, pakai iman aja. Lalu Anda belusuan pasar-pasar, Anda masuk mall, semua orang Anda salami, Anda jabat tangan, semua nggak pakai. Anda dengan iman Anda berkata, saya dilindungi Tuhan. Kira-kira bener nggak sih dia tidak terjangkit virus corona? Bisa nggak, saudara? Hebat banget kan? Saya jamin bukan hanya corona, saudara. Dia terjangkit kerena juga iya, gitu. Dia terjangkit yang lain juga iya, gitu. Dia kan, sekalipun Tuhan melindungi kita, ada kesalahan-kesalahan kita yang keluar dari jalur ilahi itu, gitu. Melompat dari situ. Lalu ketika kita kena sesuatu, yaitu akibat kita sendiri kan, gitu. Tapi ada orang-orang yang udah pakai baju oranye nih, ketangkap tangan nih, jelas-jelas ketika diwawancara oleh wartawan dengan muka iba, mata yang udah berkaca-kaca, lalu dia berkata begini, saya menerima ini sebagai ujian dari Tuhan. Hah? Coba, ujian dari Tuhan itu kan hati kita sendiri, hati orang itu sendiri mau melakukan pelanggaran administrasi, bukan hanya administrasi negara, itu udah perbuatan kriminal, melanggar hukum, saudara, melakukan penyimpangan keuangan tuh. Lalu ketika dia ditangkap tangan KPK, itu bukan ujian dari Tuhan, itu akibat kesalahan dia sendiri, gitu. Yang kedua nih, dia udah nggak salah, dia bener. Kayak Ayub yang di Alkitab tentunya. Hidup saleh, hidup kudus, suka mendoakan orang, saleh bener, ya, di dunia timur pada waktu itu kaya sekalian. Ada orang saleh tapi nggak kaya, dan biasanya orang saleh nggak kaya-kaya biasanya gitu. Ada orang kaya nggak saleh gitu ya. Ada orang kaya dan itu terjadi kan, kaya tapi nggak saleh gitu. Saleh tapi nggak kaya gitu, sulit. Tapi Ayub dia punya dua-duanya, saleh juga kaya gitu loh, kayak Abraham dia itu. Dan diprediksi bahwa dia hidup bahkan sebelum Abraham, itu Ayub ini sudah hidup. Dia Alkitab tertua kalau nggak salah itu. Maksudnya kejadiannya bukan kitabnya ya, penulisannya kita nggak ngerti kita. Tapi kejadian Ayub itu bahkan sebelum Abraham, katanya begitu, saudara. Ayub di saat yang sama kaya juga saleh, saudara. Kurang apa lagi? Punya anak-anak, semuanya lengkap. Ini pria sejati beneran ini. Sejati bener. Tiba-tiba iblis punya sesuatu maksud atas hidupnya. Lalu dibuatlah konspirasi yang saya pernah ngomong di tempat ini.
konspirasi yang terjadi di panggung atas. Kita seringkali melihat panggung bawah doang. Panggung bawah itu adalah ini loh, yang dunia real, dunia realita. Ayub sakit kan, Ayub langsung tiba-tiba dalam satu waktu ada musuh, ada satu bangsa, ada satu kelompok yang menyerang habis harta kekayaan dia itu, sehingga bangkrut dalam satu hari. Anak-anak dia juga mati, lalu dia juga kena kayak orang kena tulak. Dalam waktu yang tidak berapa lama, bangkrut, hartanya habis, kesehatannya habis. Ada orang hartanya habis, dia sehat, ya kan gitu. Dan orang berkata harta paling berharga adalah kesehatan. Ada orang hartanya banyak, sakit-sakitan. Saudara mau pilih mana? Saudara sehat, kantong saudara kosong, tapi gitu. Kantong saudara isi tapi saudara nggak sehat. Saudara pilih mana? Sehat lah ya katanya itu. Kan ada orang bilang nyawa atau harta, orang kasih hartanya dia pilih nyawanya. Begitu seperti itu. Tetapi Ayub saudara dua-duanya, hartanya habis, nyawanya habis. Habis semuanya dalam satu hari. Itu yang kita lihat di panggung bawah tuh. Panggung bawah adalah dalam satu ketika Ayub melarat. Orang saleh saudara, melarat nih. Orang saleh kalau sehat, harta miskin, oke, nggak apa-apa. Orang saleh ada harta, sakit-sakitan, nggak apa-apa, saleh ini. Tapi orang saleh nggak punya dua-dua, saudara. Yang dia tinggal itu cuma kesalehannya dia doang, gitu. Sakitnya juga enggak. Teman-temannya juga datang sekalian dan kasih tahu sama dia, lu salah. Nggak ada yang membela dia, nggak ada. Saudara. Jadi Ayub ini, saudara, hartanya habis, fisiknya kena, mentalnya kena nih. Bahkan rohnya kena dalam satu waktu. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di panggung yang tidak terlihat, itu ada satu oknum, ada satu entitas yang atas izin Allah dia lakukan sesuatu atas hidup Ayub. Maka kita menganggap poin yang kedua ini, kalau yang pertama tadi kesalahan manusia, yang kedua ini adalah cobaan dari iblis. Ini bisa nggak terjadi dalam kehidupan kita? Bisa. Masalah-masalah yang terjadi atas hidup kita ini, ada yang kita salah sendiri. Tapi Ayub kan nggak salah dia. Ayub itu saleh, gitu. Tapi terjadi sesuatu atas hidupnya karena serangan kuasa kegelapan. Nah, saya percaya harusnya teologi, pengajaran-pengajaran di gereja itu harus luas, harus lengkap. Kalau Pak Yakub ngomong masih ada berapa lagi, saudara? Saya cuma ngomong 3 nih. Pak Yakub berkata ada juga bencana alam sebenarnya, ada kondisi alam dan macam-macam, ada orang lain juga. Saya bilang 3 nih. Yang pertama kesalahan sendiri dirinya, yang kedua iblis, yang ketiga ini baru datang dari Tuhan, saudara. Ujian namanya, bukan cobaan, karena Allah nggak pernah mencobai. Yang mencobai itu iblis, dialah pencoba. Tapi kalau kita itu kena dengan godaan, digoda oleh keinginan kita sendiri, kata kitab Yakobus. Jadi saudara, ada masalah yang datang karena Anda, ada masalah yang datang karena iblis. Yang terakhir nih, ada masalah mungkin yang datang kepada kita karena Tuhan. Tuhan. Anda lihat Abraham, karena Tuhan diminta anaknya langsung. Tuhan yang suruh Abraham keluar dari zona nyaman, pergi ke satu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Gini, kalau kita belajar manajemen, organisasi, dalam satu manajemen organisasi apa aja, bahkan organisasi masyarakat, ormas misalnya, saudara ditanya dulu jadi leadernya. Oke, kamu jadi pemimpin ya, kamu jadi ketua nih. Sekarang saya pengen tanya, visimu apa? Gitu, pasti yang pertama. Kalau Anda lihat debat-debat calon presiden kemarin, atau pilkada macam-macam, itu pasti yang pertama ditanya, visimu apa sih? Kamu pengen membawa kota ini kemana? Pasti langsung ditanya begitu. Bangsa ini mau kamu bawa kemana? Langsung pertama kali ditanya begitu. Jadi seorang leader, dia harus punya tujuan kemana dia akan pergi. Abraham itu leadernya para leader. Ini leadernya orang percaya, dia kan bapaknya orang percaya. Abraham, dia bapak dari orang-orang yang beriman. Itu Abraham. Saudara bayangin ya, Abraham nih menuntun keluarganya pergi ke satu negeri
Kalau dia kampanye, orang tanya, Bapak Abraham, kamu mau pergi ke kota mana? Ya, saya berangkat bersama-sama dengan keluarga saya pergi ke kota mana ya? Gimana sih Abraham ini? Pada kemana? Bentar. Saya tanya Tuhan dulu. Tuhan pergi kota. Tuhan diam. Karena Tuhan ngomong begini, pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan. Nangkep gak, Saudara? Nggak ditunjukkan di situ kan? Kalau Anda, Tuhan bicara sama Anda nih, pergi ke satu tempat nih, aku akan kasih tahu kamu akan jadi begini. Oke, tapi Abraham memang dikasih tahu, akhirnya kamu punya keturunan yang banyak, betul. Tapi ke negerinya akan ditunjukkan, Saudara. Abraham kan bingung, makanya dia pergi melanglang buana aja kayak gitu, Saudara. Ke tempat, dia lewat lagi, dia balik lagi, dia muter-muter di situ. Dia ajak Lot keponakannya, salah lagi, Lot akhirnya berontak lawan dia, berantem lagi, Saudara. Dia sampai dalam kondisi yang sulit. Istrinya yang paling cantik itu, Saudara bisa bayangkan ya, bapak kita punya istri, mama rohani kita kan, artinya gitu. Kalau bapak orang beriman itu Abraham, berarti Sarah itu ibunya kan, ibu dari orang beriman. Ibu Anda dan saya secara rohani itu usia 60 tahun, 70 tahun, cantik, Saudara. Cantiknya minta ampun loh, Janet ya, cantik. Nenek tapi cantik. Saudara bayangkan, kok bisa Pak? Iya, baca Alkitab. Bahkan seorang raja kafir, dua kali tuh, raja kafir tergila-gila sama nenek Sarah. Katakan nenek Sarah. Nggak ada kita di sini usia Sarah nih, nggak ada. Di bawah semua itu, kecuali rasa mbahnya itu. Mbah itu usia piro mbah? 70-an ya rasa mbah itulah kira-kira gitu. Saudara, raja kafir ini raja Mesir pertama, Firaun, yang kedua Ahimelek itu tergila-gila sama istri Abraham, Saudara. Cantiknya luar biasa. Ada orang berkata begini, yang penting cantik di dalam. Loh, saya percaya Firaun itu nggak melihat inner beauty-nya, nggak, Saudara. Wah, ini raja kafir kok. Raja kafir, Saudara suruh lihat inner beauty-nya Sarah? Enggak, dia pasti lihat fisik. Raja kafir pasti lihat fisik. Nggak mungkin ada nenek-nenek peot gitu, lalu dia tergila-gila, coba. Bisa kata ada di sini Eko lah, bisa kata. Tergila-gila kepada mbah siapa gitu loh. Wah, kok Eko kok bisa? Saya melihat ada kecantikan di dalam. Ini raja kafir. Katakan sama-sama, raja kafir. Orang yang berjalan berdasarkan pandangan jasmania. Jadi kalau dia bilang cantik banget, bener-bener cantik secara fisik, itu Sarah, nenek-nenek bisa cantik, bisa ayunya kayak begitu. Tapi dia punya suami namanya Abraham. Orang nggak punya pendirian juga sih. Ketika didekati sama Firaun, istrimu cantik, bukan istriku itu. Loh, itu siapa? Adekku. Oh, adekmu. Oh, adekmu tuh. Oh, iya, itu adek saya. Benar sih, itu memang secara keluarga itu adeknya Abraham kan. Tapi dia nggak ngakuin itu istrinya. Adekmu tuh. Wih, adiknya dia ternyata. Boleh nggak gua pacari? Oh ya, nggak apa-apa tuh raja. Gua tukar apa nih? Terjadi dialog. Alkitab hanya mencatat ditukar kambing, saudara, ditukar wedus. Abraham, bapak orang beriman ya, itu dengan visi yang masih ditanya begini nih, mau kemana kita? Nggak ngerti. Abraham, saudara, Abraham, sekelas Abraham, muter-muter aja di situ. Abraham, saudara. Tanya sebelah kiri sebelah kanan, kue Abraham. Ini Abraham, bapak orang beriman. Bojonya didekatin orang di pelo. Aku jaluk wedus yo katanya gitu. Asem itu kata istri-istri itu, asem tenan, aku ditukari wedus. Tapi itu kenyataannya 2 kali loh, saudara. 2 kali Abraham kayak begitu. Bukan cuma sekali tuh. Jadi kalau mau belajar karakter, jangan belajar sama Abraham. Belajar karakter itu kepada Yusuf, Daniel. Abraham itu belajar imannya, oke. Karakter enggak. Karakter enggak. Ya, sorry nih. Anda pengagum Abraham nih. Saya mau bilang enggak. Abraham itu lambang orang yang beriman hanya kepada kasih karunia Tuhan. Dia penuh dengan kekurangan, tapi dia punya iman kepada janji Tuhan. Walaupun tidak melihat janji. Itu Abraham itu
Kalau dia satu ketika akan duduk ya di bawah pohon terbantin kan. Kalau Anda baca Alkitab, dia duduk di bawah pohon terbantin. Itu sore-sore. Itu kayak ngenes dia tuh. Nggak punya rumah, dia cuma punya tenda kan. Abraham itu tenda aja kemana-mana itu, bawa tenda aja ke sono, tenda. Sudah bayangin zaman sekarang itu ngora-ono rumah, bawanya tenda aja kemana-mana. Saya kayak gitu sama istri saya itu, tanya, ada rumah Pak Samuel? Nggak ada, saya bawa tenda aja kemana-mana, bawa tenda, bangun tenda di sini, bangun tenda di sono. Itu Abraham saya bayangkan. Saya juga kadang-kadang iya ya, aku pengen rumah gitu loh, tapi kok ya wis toro popo lah, duduk di bawah pohon terbantin. Itu nih Abraham. Kalau Abraham bisa main gitar aja sih. Itu Abraham itu kayak nyanyi lagu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Mari umat Tuhan, sama-sama yuk nyanyi bersama-sama. Saat ku tak rencanamu, namun tetap hanya padamu. Mari bersama-sama. Udah tua, nggak punya tempat, tidak tahu mau kemana, nggak punya anak, nggak ada keturunan. Saya bayangin ya, udah tua, 75 tahun, kakek-kakek loh, nggak ada rumah, nggak ada anak, nggak punya apa-apa. Ya, di bawah pohon terbanting satu ketika Abraham duduk. Saya percaya orang ini galau. Saya percaya. Kalau dia tahu lagu ini mungkin dia hanya ngomong gitu, aku nggak tahu jalan Tuhan mau dibawa kemana. Tapi aku tetap percaya. Itu Abraham. Abraham jatuh bangun. Kalau Anda pengen belajar Abraham, Anda lihat kekurangan yang besar banget sama Abraham. Beneran, ini tokoh yang secara jujur Alkitab buka boroknya Abraham. Beneran saya kasih tahu. Boroknya itu nyata di Alkitab nih, nulisin Abraham. Boroknya seorang Abraham. Lagi galau, lagi bingung, tiba-tiba Tritunggal Tuhan datang sama dia. Ih, keren saudara. Ada orang berkata Tritunggal, 3 orang katanya. Ada orang mungkin paham yang lain, tapi kalau saya paham yang pertama ini mungkin ya. Penyataan diri itu kayak sama kayak Yesus ngomong begini di Yohanes 17. Kami, maka aku dan Bapa kami akan datang kepadanya itu. Abraham. Disitulah baru Bapa itu ngomong sesuatu yang luar biasa. Tahun depan kamu punya anak. Tahun depan. Wih, keren banget. Ya. Tapi Abraham gini, kalau Anda salah akibat kelakuan Anda sendiri, bertobat datang pada Tuhan. Kalau Anda dicobai iblis nih, gampang. Malah yang paling gampang dicoba iblis ini. Paling gampang itu saudara.
Dua hal yang Anda bisa lakukan tuh. Anda bangkit, Anda lawan, Anda tangking, maka iblis akan lari dari hidup saudara. Tapi yang ketiga ini, saudara mau tangking juga nggak bisa ini. Ini masalah yang ketiga ini, saudara. Itu Anda usir kayak gimana pun nggak bisa. Dia butuh hanya kesabaran, hanya tetap mau percaya. 25 tahun Abraham nunggu janji Tuhan. 25 tahun. Bapak orang beriman. Yang ikut dia itu banyak kalau Anda baca di Alkitab, saudara. Itu Abraham punya pasukan 300 berapa? Waktu ngejar orang ini 316 kayaknya. Dia punya orang yang bersama, yang lahir di rumahnya dia. Itu yang ngikutin Abraham itu ratusan. Yang diikutin itu nggak tahu mau melangkah kemana. Kadang-kadang ada di posisi kayak gitu itu berat, saudara. Kita ditekan banyak orang, ditekan dari bawah, ditekan dari samping, ditekan dari mana-mana, ditekan dari dirinya sendiri, ditekannya banyak. Saya ketemu Pak Januar ini, usia udah berapa Pak? 45 ya. Sabar aja Pak. 45 hampir 50 lah. 50 boleh Pak ya? 50 ya. Saya nggak ngerti, mungkin Kak ada juga ada berapa saudara-saudara kita, ada Agus ini. Kadang-kadang mungkin gini, secara manusia wes udah lewat. Masa keemasan kita itu udah lewat. Abraham itu masa keemasannya udah lewat. Udah habis 70 tahun, 75 tahun. Dia nunggu janji itu 25 tahun. Baru di tahun ke-25 pertama kali dengar panggilan Tuhan itu, dia menemukan janji itu. Saudara, saya bilang gini, ngeri juga ya. Kalau Anda kesalahan sendiri, minta ampun, bertobat, selesai. Kalau datang dari iblis, Anda bangkit berdiri, Anda lawan, selesai. Kalau ini dari Tuhan, Anda nunggu terus berapa lama nggak ngerti, saudara. Hanya dibutuhkan kesabaran. Tapi lepas dari itu kan kuk ya, itu kuk. Tapi sudah tahu nggak? Kita kembali yuk. Itu bagian pertama yang akan saya bahas. Ini bagian yang kedua, yang terakhir. Bagian pertama tadi. Bagian yang pertama kita belajar tadi dari mana asal itu sih? Kan Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang. Ada beban yang dari Tuhan. Beban dari Tuhan, kuk yang kupasang itu. Nah, kadang-kadang orang berpikir beban yang dipasang Tuhan itu seperti literasinya itu, literlek itu apa ya? Sesuai dengan tulisan enak dan ringan. Iya, secara iman itu enak dan ringan. Tapi Abraham mikul kuk dari Tuhan 25 tahun, saudara. Dia pikul itu 25 tahun. Udah tua dia pikul itu. Kalau dia pikul itu di masa muda, oke lah. Kalau Abraham menerima janji usia 20 tahun, saudara, atau dia menerima janji usia 15 tahun, dia nunggu 25 tahun, berarti di usia 40 tahun. Masih kuat dia. Ya kan? Dia dapat janji di usia 75 tahun, saudara. Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu apa, saudara? Ringan dan enak rasanya. Tanya Abraham, ringan, enakkah rasanya? No, enggak. Tapi bagaimana kita memixkan itu? Firman Tuhan berkata ringan, tapi pada kenyataannya enggak. Bagaimana caranya kita temukan dua titik yang nggak bisa temu ini? Iya, begini. Secara manusia berat. Tapi kalau di dalam Tuhan tidak. Loh, kenapa kok bisa tidak? Karena begini. Coba kita buka lagi ya. Kembali, ini bagian yang kedua, bagian yang terakhir. Bagian terakhir. Kita buka Matius 11 tadi. Saudara lihat. Saudara lihat di ayat yang ke-28 tadi. Marilah semua orang yang letih lesu, yang berbeban berat, ya kan? Marilah semua orang yang berletih lesu dan berbeban berat. Berbeban berat. Oke. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan, lihat ke saya. Orang-orang yang berbeban berat di sini, kita harus bedah dulu ya. Banyak pendeta-pendeta penginjil berkhotbah dari ayat ini untuk menantang orang-orang yang terlibat dalam semua masalah di dunia ini. Dia tantang. Siapa yang berbeban berat karena masalah percintaan? Siapa berbeban berat karena masalah ekonomi? Ya kan, biasa gitu kan kita. KKR-nya kan begitu. Siapa punya masalah besar, masalah berat karena rumah tangga? Karena apalagi itu masalah-masalah tuh? Karena pekerjaan, karena hutang. Baru kita dipanggil di altar call maju ke depan. Siapa yang punya masalah tadi ya? Karena kesalahan sendiri tuh, minta ampun, bertobat. Oke.
Kalau Anda baca ayat ini, enggak. De Heer, ada satu teolog terkenal, De Heer itu, dia dalam salah satu pendapat orang ini, dia bilang begini, diteguhkan oleh William Barclay. William Barclay itu penulis hebat juga. De Heer ini pernah ngomong begini, bahwa masalah yang dimaksudkan oleh Yesus berbeban berat itu bukan beban berat secara umum tadi, bukan. Tapi tahu nggak sih beban beratnya orang Yahudi pada waktu itu apa? Beban berat orang Yahudi pada waktu Yesus panggil, Yesus altar call mereka itu beban berat karena melakukan tuntutan agama sebenarnya. Orang-orang Yahudi itu bebannya itu karena Taurat, itu beban paling berat mereka. Sebab kenapa? Sebab begini nih, De Heer nulis begini. Sudah tahu nggak bahwa 613 hukum Taurat, 613 yang harus dilakukan oleh bangsa Yahudi itu baru hukum inti, belum ada subnya, turunan-turunannya lagi. Contoh, misal kata begini, ada satu hukum yang berkata, ingatlah dan kuduskanlah akan apa? Hari Sabat, ya. Hari Sabat itu nggak boleh bekerja, hari Sabat nggak boleh beraktivitas, ya. Gini, kalau terjadi hari Sabat kayak hari Minggu ini nih, kalau kita orang Yahudi, toko-toko tutup semua tuh, saudara, bisnis nggak boleh. HP saudara itu matikan semua, itu HP bisnis Anda itu nggak boleh berbisnis. Jadi kalau ada panggilan bisnis, saya mau pesan ini dong, nggak boleh, saudara. Berdosa itu, nggak boleh bekerja. Itu diserahkan kepada Tuhan, ya. Itu kan intinya, turunannya ngeri, saudara. Nggak boleh angkat beban. Nah, beban yang seberat apa yang tidak boleh diangkat? Orang-orang Yahudi itu buat tradisinya. Mereka mengukur begini, beban paling berat yang boleh diangkat itu sebesar 2 ara kering. Tahu ya? Ara itu ada, saudara kalau bisa search di Google itu, pohon ara, itu ada ara kering. Sebesar 2, beratnya 2 itu. Itu sebesar itu, kalau Anda pikul lebih dari itu, Anda bekerja, batal sahabatmu, saudara. Ini lebih dari 2 ara kering, saudara. Kalau saudara hidup di zaman Taurat, udah batal semua kita. Udah gagal semua dalam melakukan sabat toh. Karena berat HP saudara itu 100 gram boleh, 50 gram. Ara kering itu paling berapa, 0, berapa gram sih, itu ringan banget kayak kacamata ini lah. HP itu udah berat banget, apalagi pakai casing. Apalagi kalau nyicil, lebih abot mana itu. Saudara ngangkat HP yang dicicil itu lebih berat lagi loh, saudara. 100 gram itu jadi 100 kilo kali itu sembari bunyi dia kan. Karena tiap kali Anda telepon bunyi, bayar cicilan, bayar cicilan, bayar cicilan. Begitu terus, saudara. Lebih abot mana itu? Lebih berat mana ya, saudara? Orang Yahudi sampai segitunya ya, saudara. Jadi ngangkat beban mereka gagal, batal langsung mereka hukum Taurat mereka. Nah, kalau batal, bayangin 613 satu batal itu berarti semuanya batal di hari itu. Batal semuanya. Nggak boleh, jadi semua harus dilakukan full. Itu baru ngangkat beban. Itu kalau ada orang melahirkan di hari Sabat, ya, itu Anda melahirkan sendirian, saudara. Sendirian benar, nggak boleh dibantu, nggak boleh ditolong. Jadi saya bayangin nih, kalau ada ibu-ibu di sini pas hari Sabtu melahirkan, kena hari Sabtu nih, itu Anda sendirian teriak-teriak mau kayak gimana pun bidan nggak berani datang. Suami Anda nggak boleh nolong, jadi Anda lahirkan sendiri, masak sendiri. Lahir sendiri, saudara. Itu kalau ada anak lahir di hari Sabat, saudara, kasihan banget nih. Dia berjuang semenjak dari kandungan gitu. Sampai segitunya tuh. Itu belum yang lainnya. Nah, jadi orang Yahudi itu kan dengan hukum agama itu penuh tuntutan. Itu pernah nggak kita dikhotbahin begini, nggak boleh ini ya. Kalau lu melanggar ini, nanti berkat Tuhan akan nggak turun sama hidupmu. Wah, kemarin gue berdosa, apa dosamu? Iya ini, gue gibah orang. Wah, udah karena lu gibah orang kemarin, ya udah berarti berkat nggak datang dalam hidupmu. Gue kemarin berdosa, pastor, dosanya apa? Ini dalam hati gue tuh memikirkan orang ini tuh kurang ajar banget sama gue tuh. Gue sumpahin, tapi dalam hati lo, pastor, lo dalam hati itu udah berdosa kok gitu. Lo berarti gue dosa. Oh, hitung aja tuh dosa yang kita lakukan. Orang Yahudi itu bebannya itu bukan beban ditinggal pacar, seperti itu nggak main sama mereka udah. Orang Yahudi itu bebannya itu kalau sharing, saudara. Kalau sharing nih, konseling,
Itu kalau cuma konseling masalah rabai itu rabi ya. Rabai itu guru. Saya mau konseling dong. Oh ya, konseling apa? Gua ditipu orang. Berapa juta? 20 juta. 20.000. Udah 20.000. Nangisnya itu kayak kehilangan 25 miliar. Pernah nggak saudara kayak gitu? Masalahmu kecil tapi nangisnya buantar banget gitu. Pernah nggak ketemu orang kayak begitu? Saudara? Masalah cilik, lukanya kecil, teriaknya gede. Apa sih masalahnya? Ya, sepele banget. Orang Yahudi sebetulnya, masalah mereka itu, kalau ada masalah keuangan, konseling, mungkin menurut saya, itu diketawain. Diketawain karena mereka, itu masalah mereka itu, tatarannya itu rohani. Sebetulnya. Perjuangan mereka itu perjuangan rohani. Sebetulnya. Melakukan hukum Taurat. Gini, saya mau kasih tahu gini. Loh, Pak Pendeta, mungkin Anda bertanya begini, loh, Pak Pendeta, wah itu kan hidup di tataran manusia. Ngapain kita mikirkan gini? Saya mau kasih tahu begini, saudara. Orang Yahudi itu perangnya di level itu tadi. Level bagaimana lakukan firman, bagaimana lakukan hukum Taurat. Perangnya di situ. Konfliknya di situ. Bukan kayak konflik kita ini loh. Itu kalau Anda bawa ke orang Yahudi, diketawain tuh konflik kita tuh. Kalau sharing ngumpul gini, dari Indonesia apa? Makan nasi pete doang tadi pagi. Berat banget hidup gue ya. Diketawain sama mereka sebetulnya. Karena level konflik mereka itu bukan lagi konflik soal kehidupan. Konflik mereka itu tatarannya spiritual. Saya mau kasih tahu begini, loh. Maksudnya apa? Begini. Mereka terbiasa main di ranah tinggi untuk ngurusin ranah ecek-ecek, gampang mereka. Maka orang Yahudi sekarang coba Anda lihat, di dunia ini sampai sekarang ini, itu ada 180 sekian orang Yahudi penerima hadiah Nobel. Semua Nobel itu kan banyak. Ada Nobel fisika, Nobel matematika, Nobel apa lagi? Kimia, Nobel kedokteran, Nobel sastra, banyak. Orang Yahudi itu dapat 187-an kalau nggak salah. Bayangin masyarakat mereka itu paling banyak sekarang 15 juta atau sampai 20 juta. Indonesia 200 juta lebih. Mereka menerima hadiah Nobel itu mungkin berapa? 20% kali dari total 800 atau 1000 Nobel yang sudah dibagikan di dunia ini dari tahun 1900 sekian itu. Sampai sekarang orang Yahudi itu menerimanya itu banyak banget. Kok bisa ya? Alkitab berkata apa, saudara? Renungkanlah firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam, maka kamu akan berhasil dalam kehidupanmu. Peperangan mereka itu peperangan level itu, saudara. Masalah mereka itu masalah level itu. Masalah mereka itu gini. Konflik mereka itu konflik dengan Tuhan. Bayangin ya. Konflik kita kan konflik dengan kesalahan kita. Konflik kita itu kan konflik dengan orang lain yang iri sama kita, gitu kan. Konflik kita itu adalah konflik kita nggak punya duit, gitu. Konflik kita itu konflik yang manusiawi banget itu. Kalau mau naik sedikit musuhnya santet, pelet, guna-guna lah gitu. Orang Yahudi nggak main itu, Pak. Orang Yahudi itu berantemnya dalam tanda petik ya, berantem dalam tanda petik maksudnya. Konfliknya dengan Torah Tuhan mereka. Dengan yang di atas. Level tarungnya itu dengan saudara. Makanya kalau Anda belajar saudara, filosofinya Yahudi. Yakub, nenek moyang orang Israel, berantemnya sama siapa saudara? Berantemnya sama siapa? Saya tanya lagi. Yakub nih, nenek moyang orang Yahudi, berantemnya sama siapa? Malaikat saudara. Levelnya bukan level manusia ini. Sorry ya saya pakai medan di orang Yahudi ini. Ngeri gitu, ngeri banget level mereka itu. Maka kalau mereka itu terbiasa tarung level malaikat, saudara. Kita aja level nasi putih aja udah bersungut-sungut ya minta ampun, saudara. Kita aja baru musuh kita itu baru makan nasi garam aja udah kayak gimana. Musuh kita baru pandemi aja udah mau pecah nih bangsa ini, saudara. Bangsa ini gara-gara pandemi itu udah bukan konflik politik ini, saudara. Anda lihat aja di itu. Wah, udah gara-gara pandemi, saudara. Gara-gara virus, musuhnya virus. Musuh orang Yahudi, malaikat, bayangin aja. Makanya virus corona mereka aman-aman aja ya sekarang. Karena ngerti nggak maksudnya? Kalau saudara biasa berlatih otot rohani saudara, itu perangnya level tinggi, perang level rendah udah gampang. Itu maksud saya. Gitu. Maka ketika Yesus panggil orang-orang galaunya Yahudi itu galau karena firman. Galau bagaimana ya ini firman Tuhan ini apa ya?
Gue harus lakukan apa lagi? Nah begitu sudah mereka galaunya itu. Disitulah Tuhan bilang, ayo datang kepadaku. Ih keren. Panggilan Tuhan, dengar baik-baik. Ini tinggi ini. Kita seringkali mendengar panggilan mimbar itu, ayo siapa yang sakit panu, kuras, kadap, gitu, kadas gitu. Itu nggak usah panggil ke mimbar Pak. Itu suruh beli kalpanak saja udah sembuh itu. Siapa yang sakit flu, siapa yang ada utang 1 juta, mari saya doakan. Nggak usah, suruh kerja udah bayar utangnya, gampang gitu tuh. Konflik kita itu konflik ecek-ecek dibawa ke ranah rohani seolah itu berat. Itu maksud saya gitu, ngerti ya? Makanya kadang-kadang kita jarang ketemu dengan panggilan lembut Tuhan itu. Ayo datang kepadaku. Kalau saudara ingin dipanggil, mari datang kepadaku itu konfliknya itu konflik spiritual. Bangun pagi yang Anda pikirkan kira-kira Indonesia bertobatnya kapan ya gitu. Anda pebisnis nih, tapi Anda memikirkan gini, bisnis gue ini kira-kira berfungsi bagi orang banyak itu bagaimana ya? Itu saudara. Anda bekerja nih, Meme kuliah nih. Konflik di batinmu begini, Meme. Apa ya, siapa bukan lagi gue bayar kuliah pakai apa, nggak perlu. Konflikmu adalah begini, ilmu yang aku dapatkan habis kuliah ini itu aku kasih untuk Solideo Gloria, untuk Tuhan, itu bagaimana caranya? Konfliknya begitu. Katakan amin saudara. Katakan amin, ngomong sebelah kiri sebelah kanan, katakan amin. Kalau kita terbiasa memandang ke atas, saudara, berarti kalau latihan saudara itu ngangkat beban kayak begini, biasakan ngangkat beban kayak begini. Tiba-tiba udah enteng, set, itu ngangkat gitar, cuma ketawa tok saudara. Gitar, utang 1 juta, kerja sono gitu. Nangkap maksud saya saudara, nangkap ya. Pak Pendeta, saya ingin berdoa dong supaya dapat hikmat, supaya bisa menyelesaikan sekolah. Belajar gitu. Lu belajar baca buku, udah gitu aja saudara. Ya jalur didoakan nggak apa-apa sih, tapi ngerti nggak maksud saya gitu? Ya. Kita nggak punya makanan, ini banyak nih, luas, tanamin tuh, tanam udah gitu. Jadi orang Israel itu ngerti menempatkan konflik yang sebenarnya kepada Tuhan. Ada hal-hal yang dijawab sendiri, udah orang sampai sekarang. Makanya bangsa Israel itu tanahnya kan padang pasir tadinya mereka. Hikmat Tuhan turun bagi mereka karena takut akan Tuhan, permulaan segala pengetahuan. Itu tahu nggak saudara? Mereka pasang bom itu taruh di bawah tanah kedalaman berapa kilo, lalu diledakkan, boom! Di dalam itu jadi kebalik, jadi yang di atas jadi ke bawah. Makanya subur banget. Saudara, jeruk yang paling bagus di dunia itu jeruk dari Yerusalem, dari Yahudi punya. Tahun berapa? Tahun 2000-an. Itu tiap hari itu 7 jumbo jet yang kirim ke Prancis, ekspor. Hasil pertanian Yahudi itu paling keren sedunia. Mereka mentoring Ethiopia tuh. Ethiopia negara miskin kan. Itu diajarin bertani itu pakai sistem pengairannya Israel punya. Teknologinya orang Israel itu saya nonton di YouTube. Itu netesnya itu jadi pakai itu air netes itu per ini. 1 tetes ya. Tik. Tapi terus menerus loh. Tik. Tik. 1 aja gitu. Nggak perlu banyak air, 1. Tapi terus menerus. Itu suburnya minta ampun tuh tanah ini. Kalau kita biasa ngangkat ini, ngangkat ini gampang. Katakan amin saudara. Amin. Tapi kan kita males kadang-kadang. Disuruh baca Alkitab kan males. Disuruh hafal Alkitab males. Tapi kalau hafal drakor, drama Korea sampai 200 episode, hafal semuanya. Oh pelakornya ini, saya diceritain siapa ya kemarin ceritain saya. Ini Pak, kan dia sebutin satu nama. Ini kayaknya orang ini Pak, idolanya si ini. Maksud lo gimana? Ya, itu yang diidolakan sampai itu pelakor, katanya gitu. Oh, pelakor. Ada namanya siapa? Ada kata di drama Korea itu kan, yang suka ganggu pasangan-pasangan orang kan. Siapa namanya? Dakilu. Lu belum berdaki atau? Itu hafal saudara. Ya, oke ya. Nah, saya tutup di sini nih, Ketika Anda udah mulai stres di tataran tadi, baru suara lembut Tuhan berkata, "Mari yuk, datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan." Katakan amin.
Kita perlu loh panggilan-panggilan kayak gitu kan. Orang Israel itu saya percaya ya, ketika mereka begini, bayangin Sir, udah capek melakukan konfliknya dengan malaikat, terus berantemnya dengan malaikat. Orang Israel bangun pagi berantemnya malaikat ya pasti gitu. Sampai sekarang gitu berantemnya dengan malaikat kan, bener sampai sekarang. Semua bangsa musuhin dia loh saudara. Tapi apakah dia ninggalkan agamanya? Enggak. Itu satu ketika di perang perang 6 hari kali ya, di perang Yom Kippur atau apa itu, lagi ibadah sabat kan, orang lagi diserang oleh bangsa musuhnya itu. Musuhnya ngerti, lagi ibadah sabat nih, serang mereka, diserang semua. Orang Yahudi itu udah gak mikirin musuhnya, konfliknya itu konflik malaikat gitu, konflik tingkat tinggi. Kita ini konflik sama hantu pocong gitu. Konflik sama penunggu rumah, elah ecek-ecek banget. Konflik gue gak mau lagi karena gue disantet orang, elah. Konfliknya itu rendah banget gitu. Konfliknya dengan malaikat gitu loh. Nanggap ya saudara. Konfliknya itu adalah gini, bagaimana gue belajar Alkitab sampai selesai, itu konflik gitu loh maksud saya. Kalau Anda datang konseling kepada pendeta, konselingmu gini yang heroik sedikit. Kenapa? Kenapa bro? Gimana caranya gue pengen belajar Alkitab? Satu hari 100 pasal itu gimana caranya baca Alkitab kayak gitu? Wah, saya punya konflik batin nih Pak Pendeta. Apa sih konflik batinmu? Saya pengen satu hari ngafal 3 ayat. Gimana caranya biar cepat hafalnya? Keren. Konflik batin saya itu saya pengen belajar teologi. Konflik batin itu seperti itu. Baru masuk di situ, Anda akan sampai di ayat yang ke-28, 29, 30. Pikul yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun itu ringan. Katakan amin. Jadi konflik ini baru datang cari Yesus. Jadi Yesus itu sandaran konflik, sandaran masalah, betul. Tapi bukan sandaran masalah ecek-ecek. Bisa juga sih, nggak apa-apa. Anda datang pada Tuhan, kalau Anda ditipu orang nggak apa-apa, datang pada Tuhan nggak apa-apa. Tapi ini yang saya maksudkan. Peperangan kita dinaikin sedikit lah levelnya ya. Jadi khotbah pagi hari ini mungkin Anda lagi terkena dampak pandemi, benar. Semua orang mengalami, bisnis lagi turun, penjualan lagi turun, betul. Tapi jangan sampai hal-hal yang duniawi itu menguras energi dan iman kita untuk sesuatu yang lebih tinggi sebenarnya. Harusnya yang menguras itu sesuatu yang tinggi, ya kan begitu? Harusnya tuh. Harusnya generasi emas ini itu level bertandingnya di bagian masalah emas ya, bukan masalah kehilangan 10.000 gitu. Bukan lagi masalah kehilangan 50.000. Capek kita ngurusin itu terus tuh. Pacaran, capek kita ngurusin itu terus gitu loh. Ayolah, tingkatkan level bertandingmu gitu loh ya. Ngomong sebelah kiri sebelah kanan, tingkatkan, naikkan itu level gengsimu gitu loh. Pialamu itu dinaikin gitu loh. Itu bukan mengejar sesuatu yang ya cuma itu doang, cuma kita ngurus tiap pagi bangun pagi. Siapa yang kehilangan 20.000 gitu loh. Aduh gitu loh. Itu kalau saya pengen dengar ada satu orang yang nangis ya. Wah nangis. Loh kenapa? Badan saya lemas banget. Loh kenapa? Saya puasa 7 hari 7 malam. Langsung kita sembah sujud sama dia tuh. Sembah sujud langsung. Keren banget. Konflikmu itu konflik puasa itu masalah. Nanggap saudara. Pening saya Pak Pendeta. Kenapa? Karena saya baca bukunya Pak Samuel itu belum habis-habis. Apa sih artinya ini? Asik gitu saudara. Asik, nanggap ya saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Saat kita mengerti rencana, namun tetap ku pegang